Ya, selamat pagi rekan-rekan sahabat dasar di seluruh Indonesia. Didi Mulato hari ini menyapa dari kota Solo di Jawa Tengah. Ya, teman-teman, pada pagi hari ini izinkan saya untuk berterima kasih atas dukungan teman-teman semua. Alhamdulillah kemarin sore saya dapat laporan dari YouTube bahwa viewer saya sudah tembus di angka 3 juta ya teman-teman ya, 3 juta bukan 3.000. 3 juta adalah angka yang tidak sedikit bagi saya. 3 juta bukan angka yang kecil bagi saya, karena 3 juta itu mewakili 1% penduduk Indonesia, teman-teman. Jadi ini belum lagi yang saya dapat laporan bahwa video saya di-download terus kemudian di setel di kantor-kantor, di setel secara offline. Nah, itu tidak bisa dikontrol lagi. Yang saya bisa kontrol itu adalah video yang ditonton secara online. So buat teman-teman semua, thank you atas dukungan Anda semua. Saya tidak menyangka bisa seperti sekarang, teman-teman, dan izinkan saya untuk bertanggung jawab terhadap semua rekan yang sudah terlanjur menjadi follower saya, kepada teman-teman semua yang sudah ngikutin saya minta maaf. Nasib jutaan orang yang menjadi penonton saya adalah tanggung jawab saya. Hari ini begitu banyak rekan-rekan yang tiap hari bahkan mengatakan, Pak Didi, saya setiap hari ketika saya butuh semangat saya nonton videonya Pak Didi, ketika saya butuh inspirasi saya nonton videonya Pak Didi. Dan itu banyak sekali yang mengatakan demikian ke saya, teman-teman. Jadi thank you, dan menjadi tanggung jawab saya untuk memastikan siapapun yang menjadi viewer saya, menjadi penonton saya, itu mendapatkan sesuatu yang terbaik dalam diri saya. Dilepas dari itu, teman-teman, saya minta maaf juga, saya harus memastikan ide-ide yang saya berikan kepada teman-teman semua adalah ide-ide yang teruji. Tetapi Didi adalah Didi yang tetap manusia. Didi adalah manusia yang memiliki ketidaksempurnaan, Didi adalah manusia yang memiliki keterbatasan, Didi manusia yang juga memiliki kekurangan. Ya, Allah sudah menciptakan manusia dengan segala kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jika sesekali Didi melakukan kesalahan, wajar, karena saya sadar bahwa manusia tempat salah. Tetapi sudah menjadi janji saya, teman-teman, bahwa saya ingin memastikan hidup yang satu kali yang Allah berikan kepada saya ini menjadi hidup yang bermanfaat buat banyak orang. Saya ingin memastikan siapapun yang menjadi teman saya, menjadi sahabat saya, mendapatkan manfaat terbaik dari diri Didi yang hari ini Tuhan izinkan masih bisa bernafas, masih bisa siaran langsung di depan teman-teman ini. So hari ini, teman-teman, thank you buat semuanya. Terima kasih buat kebersamaan yang selama ini terjalin, teman-teman. Saya menerima banyak sekali pesan, saya menerima banyak sekali komentar, saya menerima banyak sekali testimoni dari video saya. Kemarin ada salah satu tim datang ke saya, terima kasih, dia bisa promosi tahun kemarin dari inspirasi, dia berada di satu kota yang jauh dari kegiatan, dari leadernya, tapi dia akhirnya termotivasi karena video saya. Teman-teman, tidak ada maksud lain kecuali ingin bermanfaat. Tidak ada maksud lain kecuali ingin memastikan hidup yang cuma satu kali ini menjadi bermanfaat buat banyak orang. So buat teman-teman semua yang hari ini menjadi viewer saya, thank you. Dan saya sedang menyiapkan satu rencana buat teman-teman semua bahwa saya ingin apapun yang saya lakukan menjadi sesuatu yang nilai manfaat itu ada buat siapapun yang melihatnya. Sehingga kemarin saya sedang sounding juga buat teman-teman semua yang pengen saya datang ke kota Anda. Anda boleh klik komentar di video ini, teman-teman. Yang saya pengen Anda datang, yuk silahkan ya. Tapi saya minta maaf, teman-teman, karena saya sendiri juga mengatur waktu banyak. Jadi buat teman-teman yang pengen saya datang ke kota Anda, boleh, yuk kumpulkan ya. Untuk kota besar tuh minimum 1.000 orang ya, teman-teman ya. 1.000 orang Anda kumpulkan. Ya kita diskusi sana, bikin one day seminar sana dengan biaya yang mungkin, yang penting semua happy saja ya, teman-teman. Yang pasti pertemuan tetap membutuhkan biaya ya. So silahkan buat teman-teman semua yang pengen saya hadir ke kota Anda, kumpulkan minimum 1.000 orang, teman-teman, dan
Saya akan datang ke kota Anda dan yuk kita diskusi tentang strategi ke depan bagaimana. Hari ini saya sudah, Anda boleh begini teman-teman, Anda boleh lihat sekarang. Tidak etis saya sebutkan nama, ada mungkin perusahaan-perusahaan tertentu yang kalau saya sebut namanya, misalkan perusahaan multi level X gitu ya, yang sudah berusia mungkin 20 tahun, 30 tahun teman-teman. Ketika Anda diajak, ditemuin orang dari multi level tersebut, mungkin Anda akan bilang, alah gitu kan, halah gitu. Nah, teman-teman, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena itu udah berjalan lama dan tidak banyak orang yang sukses di situ. Tidak banyak orang yang berhasil di situ. Nah, hari ini yang terjadi adalah ketika industri asuransi ini tidak dikelola dengan baik, industri asuransi ini menjadi sebuah yang gini, ketika banyak orang yang gagal menjadi seorang agen asuransi, maka sudah barang tentu akan banyak orang-orang yang akan mengatakan halah gitu loh tentang agen asuransi. Ini yang akan terjadi. Kalau saya sebutkan nama satu perusahaan multi level yang sudah 20 tahun lebih ada di Indonesia, terus kemudian tahu-tahu Anda didatangi dari perusahaan itu, Anda mesti akan komentarnya sinis gitu kan. Nah, gitu kan gitu loh. Enggak ada harapan gitu loh. Kenapa? Karena terlalu banyak orang-orang yang tidak berhasil di situ. Terlalu banyak orang-orang yang akhirnya hilang di situ dan tidak mendapatkan apa-apa di situ. Yang banyak bahkan begini. Banyak sekali orang-orang yang terjun di bisnis multi level atau network marketing atau di jaringan yang dijanjikan punya penghasilan sekian, tetapi faktanya justru dia bukannya dapat duit malah keluar duit. Nah, ini fakta, ini fenomena gitu ya. Ada orang ikut multi level misalkan gitu ya, dia disuruh beli produk ya, dijual, terus dia nggak bisa jualan produk. Apa yang terjadi? Akhirnya dibeli sendiri gitu loh. Nah, ini kan jadinya pengeluaran bukan pemasukan gitu kan. Nah, akhirnya apa teman-teman? Yang terjadi akhirnya rumah dia menumpuk gitu kan, stok. Saya kemarin ketemu salah satu rekan yang posisinya cukup bagus di perusahaan multi level X gitu ya. Apa yang terjadi gitu? Rumahnya itu penuh barang, teman-teman. Rumahnya itu penuh barang gitu kan. Diobral sama dia. Ini yang terjadi gitu loh. Dan teman-teman, hari ini saya itu mendapatkan produk multi level apapun teman-teman, itu bisa setengah harga. Karena saya tahu tempatnya teman-teman. Jadi kalau orang nawarin saya produk multi level gitu dan saya mau beli gampang. Saya tinggal cari di Tokopedia atau di Bukalapak. Wah, itu banyak sekali teman-teman. Sehingga konsep bisnis marketing itu tidak jalan gitu loh. Network marketingnya nggak jalan. Nah, akhirnya apa teman-teman? Hal ini yang akhirnya merusak citra. Hal ini yang akhirnya membuat orang itu menjadi antipati gitu loh. Diajak untuk bergabung di multi level tersebut, dia akhirnya alah gitu kan. Kemarin kamu jual berapa gitu? 400.000 gitu. Lah, ini aku beli di Tokopedia 200.000 gitu. Akhirnya yang seperti ini membuat orang itu ngapain beli di situ mahal gitu. Mending saya beli di sini gitu. Nah, banyak sekali usaha-usaha network marketing yang seperti itu, teman-teman. Sehingga saya ingin memastikan pada teman-teman semua hari ini. Hari ini follower saya, alhamdulillah teman-teman, dan di industri asuransi sejauh ini saya tidak punya rival kalau bahasa ininya, tapi bukan rival. Maksud saya adalah tidak ada orang lain di Indonesia khususnya yang secara concern membuat satu video yang diskusi tentang insurans. Ya, sejauh ini tidak ada. Nah, hari ini teman-teman, ketika memang tidak ada, maka saya hari ini bertanggung jawab gitu loh untuk memastikan seluruh follower saya, seluruh pengikut saya, entah di Instagram, entah di YouTube, entah di Facebook saya, untuk memastikan bahwa semua pengikut saya mendapatkan manfaat yang terbaik. Ini udah janji saya, teman-teman. Nah, hari ini teman-teman boleh lihat begitu banyak orang-orang antipati terhadap multi level, dan saya bertanggung jawab bagaimana memastikan tidak ada lagi orang yang menyepelekan profesi agen asuransi. Ini janji saya. Bagaimana tidak ada orang yang muntaber menjadi seorang agen asuransi. Anda boleh lihat, belajar dari pengalaman multi level. Orang itu suruh ikut multi level itu cuman akhirnya dia beli sendiri gitu loh. Terus dia jualan kepada orang yang dia kenal saja, kepada saudara dia, teman dia, om dia, tante dia gitu loh. Ini yang terjadi. Ketika Anda memahami esensi ilmu marketing, ketika Anda memahami yang namanya proses penjualan, maka Anda harus memahami bahwa itu semua tentang rasio.
Anggap saja gini loh teman-teman, ketika Anda pengen belajar menjadi seorang marketing, Anda coba belajar dari seorang sales mobil. Sebagai seorang sales property misalkan. Anda menjadi seorang sales mobil sekarang gini, ketika Anda menjadi seorang sales mobil, apakah Anda akan menawarkan itu hanya ke saudara Anda? Nggak bisa. Apakah Anda hanya akan menawarkan itu kepada teman Anda? Nggak bisa. Ketika Anda ingin menjadi seorang sales mobil yang luar biasa, Anda akan menjadi seorang sales mobil yang dahsyat, maka Anda harus mampu menawarkan mobil yang Anda jual itu kepada orang yang tidak kenal. Nah, begitu juga ke industri marketing, semua industri marketing gitu loh. Anda jadi marketing di perusahaan apapun, Anda nggak boleh ngomongin tentang saudara, Anda tidak boleh ngomongin tentang teman. Anda anggap sekarang menjadi marketing sebuah perusahaan semen gitu ya. Maka Anda harus berbicara kepada orang yang tidak Anda kenal. Anda menjadi marketing bank gitu ya. Maka Anda nggak bisa yang namanya nggak marketing bank tapi yang didatangin cuma saudara teman. Ya berapa orang sih saudara teman Anda gitu loh. Nah, hari ini saya tidak setuju ketika ada seorang leader mengatakan bahwa ketika seseorang bergabung menjadi agen asuransi disuruh dia datangin orang yang kenal dulu, disuruh datangin sahabat dulu, disuruh datangin orang ring satu dulu gitu loh. Ini saya nggak ngerti ide dari mana gitu loh. Ketika Anda hanya fokus kepada ring satu Anda, orang dekat Anda, begitu itu habis selesai. Makanya saya pun memiliki satu video juga ya, jangan beli asuransi kepada saudara atau teman dekat bukan apa-apa teman-teman. Saya pengen ketika Anda menjadi seorang agen asuransi, Anda paham bahwa ini adalah bekerja di bidang marketing. Agen asuransi adalah marketing, agen asuransi adalah penjualan, agen asuransi adalah menawarkan. Ketika Anda hanya menawarkan kepada ring satu Anda, lah terus pertanyaannya ring satu Anda itu berapa orang sih gitu loh. Kecuali Anda itu pejabat, kecuali Anda itu pengusaha, Anda banyak relasi gitu, is okay gitu loh. Ketika Anda memahami bahwa industri asuransi sebagai sebuah industri yang bisa membuat Anda luar biasa, ketika Anda memahami bahwa industri asuransi adalah industri yang bisa membuat Anda benar-benar mendapatkan apa yang Anda inginkan, teman-teman. Saya bisa buktikan kok, saya punya penghasilan itu fantastis, teman-teman. Tapi banyak sekali orang-orang terjebak menjadi agen asuransi terus kemudian dia prospek, dia menjual hanya kepada orang-orang dekat saja. Ini yang saya tidak habis pikir. Siapa yang menciptakan ide ini gitu loh. So ketika Anda benar-benar ingin dahsyat menjadi seorang agen asuransi, maka mulai sekarang lupakan prospek saudara, lupakan prospek teman, lupakan prospek ring satu Anda. Mari bertumbuh berkembang dengan cara yang benar bahwa industri asuransi, agen asuransi ini adalah marketing. Marketing yang sesungguhnya adalah Anda harus mau menawarkan kepada siapapun. Orang kenal atau tidak kenal Anda harus berani tawarkan itu. Sehingga apa sih yang dibutuhkan pertama kali adalah pembentukan mental. Makanya saya kepada seluruh tim saya tidak pernah genjot mereka untuk closing. Yang saya genjot pada mereka, yang saya ingin pastikan pada seluruh tim saya adalah memastikan mereka memiliki mental yang luar biasa. Itu. Ketika seseorang sudah memiliki mental yang dahsyat, ketika seseorang sudah memiliki mental yang luar biasa, maka sudah otomatis dia mampu menyapa siapapun, orang kenal tidak kenal, dia mampu berkomunikasi dengan siapapun, orang dimanapun, kapanpun. Ketika seseorang sudah memiliki mental itu, ketika orang sudah memiliki jiwa itu, maka sudah saya pastikan bahwa orang ini adalah orang yang benar-benar seorang marketing sejati. Tapi ketika Anda menjadi seorang agen asuransi, terus kemudian Anda hanya prospek kepada orang tua Anda, kakak Anda, om Anda, tante Anda. Tolonglah, bahwa bagaimana Anda bisa punya nasabah ratusan bahkan ribuan ketika Anda hanya fokus kepada orang dekat Anda. Lah kalau Anda itu anaknya presiden gitu ya, relasi Anda banyak gitu ya, oke. Saudara Anda banyak ya, oke. Lah kan kita tuh mau berkaca diri siapa kita gitu loh. So buat teman-teman semua seluruh Indonesia, kalau Anda setuju bahwa yuk industri asuransi, agen asuransi adalah profesi marketing yang membanggakan bagi saya. Ketika Anda benar-benar setuju, yuk mulai sekarang dan sepanjang masa, mari yuk kita bersama-sama menjadikan industri asuransi adalah industri yang benar-benar menjadi kecintaan kita, buat kebanggaan kita. Bagaimana kita bisa mewujudkan ini sebagai sebuah kecintaan, kebanggaan. Makanya mari bersama-sama, bersama saya, bersama seluruh agen asuransi di seluruh Indonesia, mari kita merubah mindset kita. Agen asuransi industri marketing. Industri marketing itu seperti Anda coba lihat sales mobil lah gitu ya. Sales mobil itu tidak pernah yang namanya prospek ke saudara, teman tidak ada. Kalaupun iya ya sudah gitu loh, temannya habis. Ketika temannya habis, ya sudah toh.
Dia prospek orang lain lagi gitu loh. Dia cerita kepada orang lain gitu loh. Anda sebagai sales apartemen gitu ya. Saudara Anda itu tidak mampu beli apartemen, terus Anda tawarin terus, ya tidak bisa gitu loh. Ketika Anda benar-benar menjadi seorang sales yang baik, penjual yang baik, Anda menjadi seorang sales besi misalkan, Anda menjadi seorang sales semen misalkan, Anda menjadi seorang sales meja misalkan, saya yakin kok Anda tidak akan pernah berpikir untuk ketemu saudara Anda, teman Anda kok. Setuju ya teman-teman? So buat teman-teman semua, ketika Anda benar-benar setuju bahwa industri asuransi adalah industri yang membanggakan, industri asuransi adalah industri yang luar biasa, yuk bersama saya, yuk kita besarkan industri ini dengan cara yang benar, mengajarkan sesuatu yang benar, mengajarkan sesuatu yang hakiki. Sesuatu yang hakiki adalah agent asuransi itu marketing. Yang namanya marketing, Anda harus menjual kepada orang yang tidak kenal. Kalau Anda hanya menjual orang yang kenal, maka tidak ubahnya kita ini akan membangun satu kehancuran buat kerajaan bisnis. Anda boleh lihat kalau saya sebut ya, perusahaan multi level misalkan dengan inisial M misalkan gitu ya, atau C misalkan gitu ya, atau T misalkan. Mereka sekarang nggak ada suaranya teman-teman, nggak ada suaranya. Kenapa itu terjadi? Karena ya itu tadi, mereka hanya disuruh prospek, cari nasabah hanya orang-orang dekat aja. Begitu orang dekat habis, selesai. Orang-orang orang dekatnya habis tuh ya udah, dia akhirnya udah mau ngapain lagi, siapa lagi di prospek, nggak ada. Karena mentalnya tidak terbentuk. Tapi kalau orang itu mentalnya terbentuk, dia ketemu orang di Car Free Day dia bisa prospek, di pasar dia prospek, ketemu orang lagi reunian dia prospek, ketemu lagi arisan dia bisa prospek, ketemu lagi di jalan lagi prospek, di bis bisa prospek, bisa door to door dia bisa prospek, di mana-mana dia prospek. That's a real marketing. Ini yang namanya marketing yang sesungguhnya. Marketing yang sesungguhnya dia mampu menjual kepada siapapun, kapanpun, dimanapun. That's point. Ketika seseorang sudah mampu menjadi seorang marketing yang luar biasa, ketika seseorang itu sudah mampu menawarkan kepada siapapun, kapanpun, dimanapun, maka selesai. Anda pasti sukses, titik. Ketika banyak orang sukses, maka menjadi seorang agen asuransi menjadi profesi yang sangat bergengsi. Kenapa sekarang ini masih banyak orang-orang yang ketika diajak menjadi seorang agen asuransi terus kemudian dia akan mengatakan wah susah, waduh ini. Kenapa? Karena role model agen gagal jauh lebih banyak. Orang-orang yang gagal itu jauh lebih banyak di luar sana. Nah, ketika orang gagal ini diciptakan terus, maka orang-orang yang ketika menawarkan sesuatu yang baik menjadi kalah gitu loh teman-teman. Nah, bagaimana supaya orang-orang yang gagal ini kita bisa tekan gitu loh. Maka mari kita mencetak agen asuransi yang bertahan dalam jangka panjang, titik. Ketika seseorang itu bertahan menjadi seorang agen asuransi dalam jangka panjang, maka industri ini akan pelan-pelan semakin maju, semakin dahsyat. Tapi ketika orang itu cuma datang, pergi gitu loh. Maka selesai. Anda sedang menghancurkan kerajaan ini gitu loh teman-teman. Anda boleh lihat sekarang lah di kantor Anda lah. Di kantor Anda sekarang peserta yang hadir meeting mingguan berapa orang, udah gitu doang loh. Kalau misalkan 50 orang dan sudah setahun ini 50 terus, berarti ada yang salah gitu loh. Karena kalau benar itu sekarang tuh ada 50 orang, tahun depan mestinya 100 orang. Karena setiap bulan katanya Anda rekrut, katanya setiap bulan Anda berbuat, katanya setiap bulan itu Anda berbagi, katanya setiap bulan itu Anda ngajak orang. Ketika Anda terus ngajak, maka otomatis mestinya bisnis Anda tumbuh. Mestinya kalaupun misalkan sebulan nambah 2 orang, setahun itu nambah 12 orang atau 24 orang. Ketika sebulan nambah 5, berarti setahun itu nambah 5 kali 12 berarti 60 orang. Harusnya seperti itu. Tapi kenapa yang terjadi kantor Anda, tim Anda itu segitu-segitu aja. Ya kenapa? Karena ada yang datang, ada yang pergi. Bahkan kadang datangnya 5, yang pergi 6 gitu. Lama-lama habis gitu loh. Nah, sebelum ini terjadi teman-teman, yuk hari ini kita sama-sama mikirkan, sama-sama duduk bareng untuk mendiskusikan ini semua. Buat teman-teman semua yang saya pengen hadir di kota Anda, yuk saya siap untuk bawakan seminar di kota Anda. Yuk kita bedah. Kita bedah ya. Silakan Anda tulis komentar ya. Mau tulisan kota Anda. Ya, tuliskan kota Anda, mau kota di mana. Tapi saya minta maaf teman-teman. Ya, saya nggak bisa bicara dengan sedikit orang. Paling tidak 1000 orang. Ya, 1000 orang Anda kumpulkan teman-teman. Dan saya siap berbagi untuk lintas agency, lintas company teman-teman. Terbuka untuk semua perusahaan, silahkan. Karena concern saya adalah membantu semua orang yang berada di industri asuransi. Concern saya adalah memastikan semua orang yang berada di industri asuransi ini mendapatkan yang terbaik. Saya tidak suka lagi ada agen asuransi dan saya tidak peduli Anda dari perusahaan asuransi manapun. Kenapa? Karena hari ini saya nonton video saya itu dari lintas company teman-teman, bahkan lintas negara.
Ya, sekarang penonton saya dari Amerika sudah mulai naik, teman-teman. Itu menduduki ranking kedua, teman-teman. Kemudian Malaysia, kemudian Singapura, kemudian Hong Kong, Taiwan, teman-teman. Thank you buat teman-teman semua yang terus setia ngikutin video-video saya. I'll do the best. Saya akan lakukan yang terbaik buat Anda semua. Izinkan saya untuk terus berbagi kepada teman-teman semua. Bukan saya mau merasa sok hebat, tidak, teman-teman. Saya bertanggung jawab terhadap nasib agen asuransi di Indonesia. Ya, Anda masuk ke YouTube, Anda search asuransi, itu rata-rata video saya semua, teman-teman. So, saya punya tanggung jawab moral. Tuhan sudah titipkan jiwa asuransi ada di dalam diri saya. Izinkan saya untuk berbuat sesuatu, izinkan saya untuk memberikan kontribusi kepada seluruh alam semesta ini. Buat teman-teman semua yang pengen saya benar-benar hadir ke kota Anda, yuk tuliskan komentar Anda, nama kota Anda, ya. Saya akan pertimbangkan, tapi tolong bantu saya untuk minimum 1.000 orang. Kenapa? Karena jujur saya atur waktu juga, teman-teman. Thank you juga, kemarin saya sudah memutuskan untuk menjadi seorang international speaker, teman-teman, dan tahun ini banyak sekali saya kegiatan karena saya harus ngikutin in-house di Malaysia, teman-teman, karena sertifikasinya ada di Malaysia, sehingga saya harus bolak-balik untuk itu, teman-teman. Jadi saya ingin memastikan bahwa menjadi seorang pembicara ini ada tanggung jawab, teman-teman, tidak asal. Tidak asal. Ketika kita hanya asal ngomong, maka kita akan dicemooh orang. Tapi ketika kita menyampaikan sesuatu yang masuk akal, realistis, teman-teman, orang akan ngikutin Anda. Hari ini video-video saya dengan semua judul yang kontroversi, teman-teman. Tapi kenapa banyak yang nonton? Termasuk Anda. Yes, Anda boleh tulis komentar kenapa Anda nonton video saya. Ya, kenapa banyak orang nonton. Ada orang bilang, wah judulnya begini-begini Pak Didi. Tapi kenapa banyak yang nonton, nah itu dulu gitu loh. Jadi nggak penting lah, tukul itu jelek, hitam, deso gitu. Tapi kok banyak yang suka, udah gitu doang gitu loh. Sule itu dipikir-pikir ya wajahnya gini. Tapi itu kenapa banyak yang nonton, udah gitu doang. Ya saya bersyukur teman-teman hari ini dengan apapun kontroversi yang orang katakan, ya alhamdulillah hari ini ada jutaan orang, lebih dari 3 juta orang hari ini mengikutin saya, teman-teman, dan thank you buat semuanya, teman-teman. I'll do the best, akan lakukan yang terbaik. Yuk, saya siap untuk keliling Indonesia. Saya siap untuk keliling Indonesia. Ya, yuk siapkan 1.000 orang di setiap kota. Kalau Anda siap 1.000 orang setiap kota, saya siap datang. Ya, untuk diskusi, untuk sharing, teman-teman semua. Yuk kita pastikan bahwa industri asuransi menjadi industri yang membanggakan. Ya, industri asuransi menjadi industri yang mencerahkan buat banyak orang. Banyak orang terselamatkan bekerja menjadi seorang agen asuransi. Buat teman-teman semua, sekali lagi thank you atas kebersamaan Anda. Ya, saya tunggu komentar-komentar luar biasa, saya tunggu testimoni-testimoni Anda, karena itu akan menguatkan saya untuk terus berbuat untuk Anda semua. Thank you, sampai jumpa. Didi Melato, selamat pagi dan salam dahsyat.